Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa kembali dengan Renungan Kristen pada hari ini. Sebelum kita membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih, kami bersyukur untuk hari ini, kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami untuk kami membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Buka hati dan pikiran kami supaya kami mengerti dan memahami firman-Mu. Terlebih mampukan kami Tuhan lewat kuasa Roh Kudus untuk kami menjadi pelaku firman Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa di surga. Kami berdoa mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saudara-saudara, Ulangan pasal 31 ayat yang ke-6. Di sana dikatakan, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah takut dan jangan gemetar karena mereka, sebab Tuhan Allahmu, Dialah yang berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Saudara, tema kita pada hari ini yaitu kuat dan teguh karena Tuhan menyertai. Saudara-saudara, ada seorang anak kecil yang berani berjalan melewati jalan gelap, bukan karena ia berani dan kuat, tetapi karena ada ayahnya yang sedang menggenggam tangannya. Dan ketika ia tahu bahwa ayahnya ada di sampingnya yang sedang menggenggam tangannya dan menuntun dia, rasa takut berubah menjadi keberanian. Karena itu saudara, demikian pula dengan kehidupan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Kita juga harus memiliki keberanian. Karena keberanian yang kita rasakan itu bukan berasal dari kemampuan kita sendiri, tetapi dari keyakinan bahwa Tuhan berjalan menyertai kita. Dan Dia yang sedang memegang tangan kita untuk berjalan, bahkan di dalam kegelapan sekalipun. Saudara, dari teks ini Ulangan pasal 31 ayat 6 kita akan belajar beberapa hal. Yang pertama yang kita pelajari dari teks ini adalah perintah untuk kuat dan teguh di tengah tantangan. Dan itu dikatakan, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Nah, saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, perkataan ini disampaikan Musa kepada bangsa Israel yang akan memasuki tanah perjanjian. Dan di depan mereka ada peperangan, ada rintangan, ya. Mereka harus menghadapi bangsa yang lain. Tetapi Tuhan tidak pertama-tama menjanjikan jalan yang mudah, melainkan dikatakan hati yang kuat dan teguh. Karena itu saudara, Musa juga mengulangi perkataannya kepada Yosua di ayat yang ke-7. Karena Yosua yang akan memimpin bangsa ini untuk masuk ke dalam tanah perjanjian, dikatakan kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Saudara, makna kuat dan teguh di sini, yang pertama secara penjelasan kuat secara iman, saudara. Ya, tetap percaya meskipun dalam situasi yang menekan. Ya, tetap ada Tuhan yang menyertai. Karena itu kita harus kuat secara iman ketika kita berjalan menghadapi situasi apapun juga. Yang kedua, dikatakan saudara, makna kuat dan teguh artinya teguh secara komitmen. Artinya saudara tidak mudah goyah atau mundur. Karena apa? Karena Tuhan ada di pihak kita. Yang ketiga, teguh secara batin, saudara, tidak dikendalikan oleh ketakutan. Kenapa saudara? Karena kita meyakini ada Tuhan yang memberikan keberanian kepada kita untuk menghadapi setiap tantangan. Saudara, Tuhan tahu bahwa tantangan terbesar ya seringkali mungkin bukan musuh yang ada dari luar, melainkan ketakutan yang ada di dalam diri kita sendiri, dalam hati kita. Kita merasa sendiri, terkadang kita merasa kita mengatakan kita tidak mampu, dan yang paling menyedihkan adalah ketidakpercayaan kita kepada Tuhan. Saudara, poin yang kedua dari Ulangan pasal yang ke-31 ayat yang ke-6 ini yang kita pelajari, larangan untuk takut dan gentar. Dikatakan janganlah takut dan janganlah gentar karena mereka. Saudara, ketakutan sering membuat kita kehilangan fokus. Ketakutan sering membuat kita melupakan akan janji dan kuasa Tuhan. Ketakutan sering membuat kita meremehkan kuasa Allah.
Saudara, Tuhan tidak berkata bahwa musuh tidak ada. Tetapi Tuhan berkata, jangan takut. Meskipun ada musuh di depan, artinya ketakutan tidak boleh menjadi penguasa di dalam hati kita. Ketakutan tidak boleh menjadi penguasa dalam kehidupan kita. Tetapi nama Tuhanlah yang harus menjadi penguasa di dalam kehidupan kita. Nama Tuhan harus menjadi penguasa di tengah-tengah kehidupan kita. Yesaya pasal 41 ayat 10 dikatakan di sana, janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Saudara, ketakutan boleh datang. Tetapi iman harus memimpin kita untuk mengalahkan ketakutan itu. Menjadi keberanian untuk melangkah dan menghadapi setiap tantangan di dalam kehidupan kita. Poin yang ketiga, saudara, alasan kita kuat. Ya, karena Tuhan yang berjalan menyertai kita. Sebab Tuhan Allahmu, dialah yang berjalan menyertai engkau. Saudara-saudara, inilah dasar utama pengharapan kita kepada Tuhan. Tuhan bukan hanya melihat dari jauh, tetapi dikatakan Tuhan berjalan bersama dengan kita. Tuhan berjalan bersama dengan kita. Hal ini menjelaskan, saudara, mengenai penyertaan Tuhan bagi kita, bahwa penyertaannya aktif dalam kehidupan kita. Tuhan terlibat dalam setiap langkah hidup kita. Jangan pernah berpikir dan bertanya, di manakah engkau Tuhan? Tetapi Tuhan ada bersama dengan kita. Immanuel, Allah beserta dengan kita, menyatakan bahwa penyertaan Tuhan aktif. Dia terlibat dalam setiap langkah hidup kita. Yang kedua, saudara, penyertaannya itu setia. Ya, penyertaannya yang setia artinya Tuhan tidak pernah berubah dan tidak akan pernah meninggalkan umatnya, tidak akan pernah meninggalkan kita. Karena dia setia menyertai kita. Dan ketiga, penyertaannya itu penyertaan yang penuh dengan kuasa atau berkuasa. Dia yang menyertai kita karena dia Tuhan semesta alam. Dan dia penuh kuasa. Jika Tuhan di pihak kita, siapakah lawan kita? Tidak ada, saudara-saudara. Dengan Tuhan yang menyertai, perjalanan yang berat, yang sulit, yang susah sekalipun, tantangan yang berat sekalipun, bahkan musuh yang kuat sekalipun, semua akan menjadi mudah. Karena kita tidak lagi menghadapi sendirian, tetapi ada Tuhan yang berperang bagi kita. Haleluya, saudara-saudara. Karena kita tahu bahwa dia Allah yang maha kuasa, pemilik alam semesta ini. Tidak ada yang bisa menandingi kuasa Allah, ya, dalam kehidupan kita. Nah, saudara-saudara, yang keempat, janji yang meneguhkan. Dikatakan Tuhan tidak pernah meninggalkan. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Saudara, janji ini adalah penghiburan terbesar bagi setiap orang yang percaya. Tantangan boleh ada, pergumulan boleh ada, masalah yang berat yang kita hadapi di depan boleh ada. Tetapi Tuhan menjanjikan bahwa dia menyertai kita. Dan jika Tuhan menyertai, saudara, semua akan berjalan dengan baik. Karena dia yang berkuasa atas segalanya. Saudara-saudara, janji ini memberikan penghiburan terbesar bagi kita setiap orang yang percaya kepadanya. Saat kita lemah, Tuhan tetap setia menemani kita. Dan dia memberi kekuatan yang baru bagi kita. Saat kita gagal, saudara, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tetapi dia memberikan kita penghiburan. Saat kita tidak mengerti jalan Tuhan, dia tetap hadir. Dia menunjukkan jalannya bagi kita untuk kita bisa berjalan sampai pada tujuan yang Tuhan rancangkan dalam kehidupan kita. Saudari, Ibrani pasal 13 ayat 5 dikatakan di sana, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Saudara, manusia bisa mengecewakan. Manusia bisa meninggalkan kita, tetapi Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Dalam situasi terburuk apapun, dalam kondisi bagaimanapun yang kita alami, ada di dalam titik terendah kita, dan orang-orang pada meninggalkan dan lari daripada kita, tetapi Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita sedetik pun. Dia ada bersama dengan kita. Saudara-saudara, Ulangan pasal 31 ayat 6 mengajarkan kita bahwa hidup pasti akan penuh dengan tantangan.
Ya, ketakutan itu pasti nyata dalam kehidupan kita. Tetapi ingat, penyertaan Tuhan jauh lebih daripada semuanya itu. Haleluya saudara. Karena itu mari kita melangkah ke masa depan dengan hati yang kuat dan teguh. Bahkan dengan keyakinan bahwa Tuhan menyertai kita. Bukan karena kita hebat, tetapi karena Tuhan berjalan bersama dengan kita. Apapun pergumulan saudara yang sedang engkau hadapi pada hari ini, ya, baik pergumulan dalam keluarga, dalam pekerjaan, bahkan dalam pelayanan sekalipun, atau mengenai masa depanmu, ingatlah janji Tuhan ini. Tuhan tidak akan pernah membiarkan engkau dan tidak akan sekali-sekali meninggalkan engkau. Karena itu kuatkan dan teguhkanlah hatimu dalam menghadapi situasi apapun. Sebab Tuhan menyertai engkau sekarang dan selamanya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Tuhan, Engkau memperhatikan kami. Bahkan Engkau Allah yang mengarahkan kehidupan kami dan mengatakan, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Ada begitu banyak tantangan di depan kami. Bahkan bagi kami mungkin itu sesuatu yang mustahil untuk kami hadapi. Pergumulan kami di tengah-tengah keluarga secara pribadi, dalam pelayanan, dalam pekerjaan. Tapi kami percaya ketika kami melangkah bersama dengan Tuhan, kami dapat menghadapi setiap tantangan dengan berjalan bersama dengan Tuhan yang memberikan kemenangan bagi kami. Terpujilah nama Tuhan, kami berdoa mengucap syukur untuk firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom.